Silakan duduk anak-anak. Semuanya. Pagi, Pak. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Ya, siapa? Karina. Karina ya. Kenapa Karina? Izin, Pak. Sembahyang. Ya. Baik anak-anak, pagi ini kita kembali lagi belajar di hari yang sangat baik ini. Apa kabar anak-anak? Luar biasa hebat. Iya, luar biasa hebat. Sehat ya semua? Sehat. Iya. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, jadi kita harus mengingat tentang kesepakatan kelas ya. Jadi anak-anak sudah sering membaca yang ada di kelas. Oke. Baik. Kita selanjutnya adalah anak-anak harus ingat selalu pola kesehatan. Ya. Pola hidup sehat. Yang pertama apa yang anak-anak lakukan? Mencuci tangan atau menggunakan sanitizer. Kemudian yang kedua, gunakan masker. Ya, ini Bapak juga bawa masker anak-anak. Jadi saat berbicara Bapak lepas dulu sebentar ya. Kemudian yang ketiga, Menghindari kerumunan. Sekarang anak-anak Bapak ajak untuk menyanyikan lagu nasional yaitu Hari Merdeka. Ya. Jadi kenapa Hari Merdeka yang Bapak ajak nanti anak-anak menyanyi? Kita masih dalam suasana 17 Agustus. Ya. Jadi Hari Merdeka. Anak-anak tahu nggak Hari Merdeka yang keberapa untuk bangsa Indonesia? Baik, untuk selanjutnya silakan pimpin ketua kelas. Ya, silakan ke depan untuk memimpin untuk menyanyikan lagu Hari Merdeka. Sebentar dengarkan musiknya. Ikuti lirik yang ada di layar ini. Ayo semangat anak-anak. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung pada kita, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, terima kasih ketua kelas untuk Sudani. Ya,
Tepuk tangan untuk temannya. Iya, tadi anak-anak sudah menyanyikan lagu nasional. Sekarang ada tepuk dan salam PPK. Siapa yang mau memimpin? Ayo yang lain, semangat. Iya Seti, ayo Seti. Iya. Bantu temannya untuk memimpin tepuk PPK dan salam PPK. Oke. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Iya, terima kasih Sepi. Silakan duduk. Tadi anak-anak sudah menyanyikan lagu nasional, sudah melakukan tepuk dan salam PPK. Itu bertujuan untuk memiliki rasa nasionalisme. Ya, baik. Selanjutnya, Bapak akan melanjutkan. Nah, apa ini anak? Apa ini? Iya, jadi pengungkapan perasaan sebelum kita belajar. Oke. Jadi, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Iya. Yang pertama berarti ya. Ada yang sedih hari ini? Tidak. Ya. Karena sudah sehat. Sudah sarapan? Sudah. Sehat. Iya. Jadi senang, gembira hari ini mengikuti pelajaran. Ya, tidak ada yang mengantuk. Masih ada yang mengantuk? Iya, baik, bagus sekali, nggih. Nah, selanjutnya sebelum kita ke pembelajaran, mari kita pembiasaan literasi ya. Jadi silakan anak-anak baca. Bapak punya cerita yaitu singa dan nyamuk. Silakan anak-anak baca. Bapak kasih waktu 5 menit. Oke, anak-anaknya? Sudah selesai. Baik, sekarang persiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran. Jadi silakan anak-anak ambil bukunya. Oke. Buku tema 3. Kemudian ambil buku tulis, pulpen dan perlengkapan pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, sebelum dibuka bukunya, jadi Bapak mau tanya dulu, apakah anak-anak tahu tentang listrik? Belum, ya? Belum tahu? Belum tahu tentang listrik. Baik, kalau anak-anak belum tahu tentang listrik, nanti kita belajar nanti di buku anak-anak, yaitu kita akan belajar tema 3. Tokoh dan penemuan. Sub tema 1, penemu yang mengubah dunia, yaitu di pembelajaran 1. Jadi muatan pelajaran yang kita pelajari hari ini yaitu bahasa Indonesia dengan ilmu pengetahuan alam. Ya, jadi itu yang akan kita bahas hari ini anak-anak. Baik. Nah, jadi sebelum kita belajar, Bapak akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai bahasa Indonesia dan IPA. Jadi Bapak bisa sampaikan di sini bahwa yang menjadi tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyajikan informasi penting ya dari teks eksplanasi. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu memeriksa komponen-komponen listrik dan fungsinya.
Yang keempat, peserta didik mampu merumuskan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Ya, itu 4 tujuan pembelajaran yang kita bahas hari ini anak-anak. Oke, ada pertanyaan? Iya. Nah, sebelum kita belajar harus semangat ya. Jadi kita ice breaking dulu, tepuk semangat. Siapa mau mimpin? Yang lain? Iya. Oh, Bunti ya, Bunti boleh, Bunti boleh. Ya, Bunti dulu. Ayo, silakan. Tepuk semangat. 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 Tepuk semangat. Semakin matanya semakin melek sekarang ya. Tadi Bapak lihat ada beberapa anak yang ngaku gitu ya. Itu sabi ya. Kok itu sabi ya? Enggak ya? Ya sekarang sudah semangat. Oke. Baik, selanjutnya. Nah, anak-anak pernah memperhatikan lampu di rumah? Pernah. Apa yang terjadi? Apa yang kalian lihat? Menyala. Lampunya menyala. Ya. Apa yang menyebabkan lampu menyala? Listrik. Jadi, tahukah kalian tokoh penemu listrik? Belum? Belum. Oke. Kemudian bagaimana proses arus listrik hingga dapat menyalakan lampu di rumahmu? Oke. Nanti kita bahas di pembelajaran. Ya, nanti anak-anak baca di buku. Yang pertama kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Ya, di sini silakan anak-anak lihat di sini dan lihat di bukunya juga. Ini silakan dibuka bukunya di halaman pertama. Bapak sedikit jelaskan. Oke. Jadi teks eksplanasi itu adalah merupakan teks yang berisi informasi ya tentang sesuatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Ya. Jadi di sini kita dapat menemukan topik permasalahan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Nah, misalnya tentang budaya, ya, gejala alam, kemudian proses terjadinya sesuatu. Itu teks eksplanasi. Mungkin anak-anak bisa baca ini. Jadi teks eksplanasi memiliki 3 ciri-ciri. Di antaranya yang pertama adalah strukturnya. Terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta. Itu teks eksplanasi. Kemudian yang ketiga adalah faktual. Itu memuat informasi yang bersifat ilmiah. Nah, jadi silakan anak-anak baca bukunya di halaman 1. Itu adalah salah satu teks eksplanasi. Silakan anak-anak baca 5 menit, ya. Baik, Bapak punya apa namanya ini anak-anak? Senter. Tahu senter ya? Tahu. Baik. Nah, jadi anak-anak sudah mengetahui senter. Nah, jadi kita sekarang belajar tentang apa? Masih itu penasaran anak-anak ya? Belajar tentang apa ini tentang senter? Baik. Nah, selain Bapak juga membawa senter, di layar juga Bapak tampilkan gambar senter yang sudah terbelah. Ya, sudah terbelah senternya. Nah, di sini juga Bapak punya senter yang Bapak sudah belah. Ya, oke. Jadi apa saja yang ada di dalam senter? Nah, yang pertama ada apa, Anak? Baterai. Baterai. Di sini bisa ya dilihat di baterainya ya. Ini baterainya, ini kalau ini baterai cas yang Bapak tampilkan di sana, baterai yang biasa digunakan di senter. Kemudian yang kedua ada rumah lampu. Ini rumah lampu, ya. Yang ketiga ada lempengan tembaga. ya, ada lempengan tembaga.
Kalau di sini ada kabel, jadi lempengan tembaga itu penggantinya kabel, ya. Yang kemudian yang keempat ada saklar. saklar. Sini ada saklar. Nih. Jadi anak-anak sudah mengetahui bagian-bagian atau komponen-komponen dari senter. Bisa anak lihat ya? Bisa lihat ya? Coba di situ. Coba pegang. Tahu baterai ya? Oh, baterai. Ini ada lampu, ya. Ada yang nggak tahu baterai? Semua tahu? Tahu. Ya, baterai. Lampu? Tahu. Ya. Kemungkinan yang kurang dipahami adalah lempengan tembaga. Lempengan tembaga itu pengganti kabel anak-anak. Nih. Jadi nanti apa yang terjadi apabila itu dirangkai. Baik, sebelumnya coba simak video yang Bapak akan tampilkan. Nih. Nia, tapi tahukah kalian siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris? Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kalian bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumah kalian? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik. Penjelasan dari video. Nah, jadi anak-anak sudah menyimak video, Kemudian anak-anak juga tadi sudah dapat menyebutkan komponen-komponen dari senter. Nah, sekarang silakan anak-anak Bapak berikan kesempatan untuk melihat informasi di sudut-sudut kelas ini yang sudah Bapak tempelkan kemarin. Oke, silakan yang Bapak berikan kesempatan semuanya, tapi boleh beberapa anak tinggal di tempat tapi tetap membaca buku yang sudah ada. Oke, silakan anak-anak lakukan.
Baik, jadi anak-anak sudah mencari di tempat informasi yang Bapak sudah tempelkan kemarin di sudut-sudut kelas anak-anak. Jadi karena Bapak memberikan kesempatan ke anak-anak untuk mencari informasi di berbagai media. Ya, jadi video, kemudian mendengarkan, kemudian mencari di sudut-sudut kelas. Baik anak-anak, sekarang anak-anak Bapak ajak untuk membuat kelompok. Sebelumnya Bapak punya ice breaking. Halo. Hai. Halo hai. Hai hai. Iya, tadi sudah tegang ya belajarnya. Sekarang mari kita rileks kembali. Ya, untuk itu untuk berikutnya, nah, sekarang anak-anak membuat kelompok beranggotakan minimal 4 orang. Ya, silakan anak-anak lakukan angkat bangkunya dengan rapi. Baik, anak-anak, kalian sudah membuat kelompok yang beranggotakan ada 4, ada 5 anak. Oke, baik, sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Ini Bapak punya LKPD. Nah, nanti silakan anak-anak kerjakan ini bersama kelompoknya. Silakan boleh dibuka, nih, boleh dibuka. Silakan anak-anak diskusikan bersama anggota kelompoknya apa yang Bapak berikan. Jadi silakan anak-anak mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2 yang terdapat pada LKPD yang Bapak bagikan. Oke? Nah, ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Oke. Jadi sebelum anak-anak mengerjakan LKPD, silakan baca petunjuk LKPD tersebut. Nih. Silakan kerjakan bersama kelompoknya, kerjasama di kelompok anak-anak. Oke. Baik, silakan anak-anak kerjakan, semangat. Ya, LKPD 1 dulu ya.
Ya, jangan. Apa yang ditanyakan? Ya. Kita pilih satu dulu. Ayo semangat anak-anak. Baik anak-anak, semua anak-anak terlibat di dalam mengerjakan LKPD tersebut. Oke. Oke anak-anak, sudah selesai mengerjakan LKPD? Ya, sudah. Kalau sudah, sekarang Bapak berikan kesempatan anak-anak untuk mempresentasikan ke depan kelas. Siapa yang mau presentasikan LKPD 1? LKPD 1 siapa yang mau? Ya, kelompoknya Dian. Silakan Dian bersama Kunti ya. Baik anak-anak yang lain, silakan mendengarkan presentasi dari teman-temannya. Kemudian nanti acungkan tangan untuk bertanya atau memberikan tanggapan teman-temannya yang mempresentasikan. Oke? Siap? Siap. Halo. Hai. Hai hai. Halo. Oke, silakan Dian presentasikan. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan LKPD 1. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Michel Faraday, sang penemu arus listrik. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantaraan. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari unsur peletakan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai ke rumah penduduk dan secara beraturan? Arus listrik dihasilkan oleh generator di pusat pembangkit listrik, kemudian disalurkan melalui kabel jaringan listrik tegangan tinggi berupa menara-menara tinggi menuju ke gardu-gardu penerima. Dari gardu kemudian arus listrik disalurkan menuju ke rumah-rumah penduduk dan berbagai tempat. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berturutan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian ini umumnya berada di atap dihidupkan lampu dan dinding untuk saklar dan colokan listrik. Itu digunakan pada peralatan elektronik. Rangkaian listrik dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah tangga? Untuk dihubungkan ke berbagai peralatan elektronik, diantaranya televisi, kipas angin, dan kulkas. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Rangkaian seri disusun dengan secara bersambung atau sejajar, sementara rangkaian paralel disusun berderet.
Apa kesimpulan dari listrik tersebut? Penggunaan rangkaian seri dalam standar dapat dihasilkan terhadap masyarakat budaya lebih mudah. Namun, padahal misalnya disampaikan oleh listrik mendapatkan beberapa kehidupan listrik manusia sehari-hari dalam segala aktivitasnya. Kemudian kita harus bijaksana dalam penggunaannya. Sekian dari presentasi kami. Baik teman-teman, ada yang bertanya? Tolong jelaskan kembali apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis. Michel Faraday, sang penemu arus listrik. Baik teman-teman, ada yang bertanya? Ya, Dayu Mas, silakan. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian ini umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding untuk saklar, dan colokan listrik untuk digunakan pada peralatan elektronik. Ada yang bertanya lagi? Ya, Mbak. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, sementara rangkaian paralel disusun berderet. Ada lagi? Baik, anak-anak. Bapak sudahi untuk kelompok berapa? Kelompok 4. Iya, kelompok 4. Jadi tadi Dian dengan Kundi sudah mempresentasikan LKPD 1. Jadi teman-teman sudah ada yang menanggapi. Baik, berikan aplaus untuk kelompok 4. Untuk Dian dengan Kundi. Baik, untuk selanjutnya Bapak ingin satu kelompok lagi untuk mempresentasikan LKPD 1. Silakan. Oh, ya, baik, kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5. Iya, ada Riani dan Sepi. Silakan mempresentasikan ke depan kelas. Baik anak-anak, yang lain silakan anak-anak perhatikan, kemudian nanti berikan tanggapan atau pertanyaan terhadap kelompok 5 ya. Kelompok 5. Silakan dimulai. Perkenalkan diri kemudian dimulai. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami di sini akan mempresentasikan LKPD 1. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Jawaban: Michel Faraday, sang penemuan arus listrik. Apa yang kamu ketahui tentang listrik? Arus listrik adalah gelombang elektrik yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media tengah. Gelombang elektrik tersebut terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan tegangan listrik yang terjadi terus-menerus. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Arus listrik dihasilkan oleh generator di pusat pembangkit listrik, kemudian disalurkan melalui kabel jaringan listrik. Tegangan tinggi berupa menara tinggi menuju ke gedung-gedung menerima dari gardu. Kemudian arus listrik disalurkan menuju ke rumah penduduk dan berbagai tempat. Apa yang harus terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian ini umumnya berada di atap untuk tempat duduk lampu atau di dinding untuk sampah dan colokan listrik
peralatan elektrik. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Untuk dihubungkan ke berbagai peralatan elektronik di antara televisi, kipas angin, dan kulkas. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, sementara rangkaian paralel disusun berderetan. Apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Penggunaan rangkaian seri pada lampu senter dapat menghasilkan cahaya lebih terang, namun baterai cepat habis. Adakah pesan yang disampaikan oleh Idris? Ada. Listrik sangat berperan bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, manusia akan kesusahan dalam segi aktivitas. Meski demikian, kita harus bijak dalam penggunaannya. Baik teman-teman, apakah ada yang bertanya? Saya mau bertanya. Tolong jelaskan kembali apa kesimpulan dari isi teks tersebut. Penggunaan rangkaian seri pada lampu senter dapat menghasilkan cahaya lebih terang, namun baterai cepat habis. Saya mau bertanya, tolong jelaskan kembali apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Iya, cukup. Jadi sudah mempresentasikan. Kemudian teman-teman juga sudah memberikan tanggapan. Jadi dari hasil pengerjaan LKPD dari kelompok 5 hampir sama dengan di kelompok 4 tadi ya. Jadi sudah mengerjakan dengan baik. Baik, terima kasih kelompok 5. Riani dengan Mas Evi silakan duduk ke tempatnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Iya, baik anak-anak. Tadi teman kalian kedua kelompok sudah mempresentasikan tentang LKPD 1. Ya, sudah sangat baik sekali. Ya, sudah berani tampil. Nah, ya, jadi Bapak apresiasi. Jadi anak-anak sangat semangat sekali. Halo. Hai. Baik, jadi sekarang kita lanjut ke LKPD 2. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai LKPD 2-nya? Sudah. Iya, baik. Sekarang kelompok siapa yang mau mempresentasikan? Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3, Sudani dengan Intan. Silakan. Baik teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan LKPD 2. Pada gambar pertama ada baterai. Baterai berfungsi sebagai penyuplai listrik. Nomor 2 ada rumah lampu. Rumah lampu untuk memunculkan cahaya. Pada nomor ketiga ada logam penghantar. Fungsi logam penghantar untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Pada nomor 4 ada saklar. Saklar berfungsi sebagai alat menghubungkan dan memutuskan arus listrik dari baterai ke lampu, hingga lampu dapat pada senter bisa menyala ataupun mati. Sekian dari presentasi kami. Ada teman-teman yang ingin bertanya? Ada. Kalau jelaskan kembali fungsi saklar pada senter. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab. Fungsi saklar pada senter sebagai alat menghubungkan dan memutus arus listrik dari baterai ke lampu, hingga lampu
pada senter bisa menyala ataupun mati. Sudah Kunti? Sudah paham? Ada yang bertanya lagi? Bunyian. Tolong jelaskan kembali apa fungsi baterai. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab. Fungsi baterai sebagai penyuplai listrik. Apakah sudah paham, Bun ya? Ada yang bertanya lagi? Tolong jelaskan kembali fungsi logam penghantar. Oke, terima kasih Dian. Saya akan menjawabnya. Logam penghantar berfungsi untuk menghantar arus listrik dari baterai ke lampu. Apakah sudah paham Dian? Sudah. Ada yang bertanya lagi? Saya. Tolong jelaskan kembali fungsi lampu. Oke, terima kasih Sevi. Saya akan menjawabnya. Fungsi lampu adalah untuk memunculkan cahaya. Apakah sudah paham? Paham. Ada yang bertanya lagi? Ya. Terima kasih kelompok 3. Jadi kelompok 3 sudah mempresentasikan tentang komponen-komponen senter. Jadi temannya sudah membawa senter, contoh senter, okay? Kemudian ada gambar yang ditampilkan oleh kelompok 3. Jadi sudah dijelaskan tadi dan sudah mendapatkan hasil dari LKPD 2 yaitu tentang komponen-komponen senter. Jadi mari kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah melakukan kegiatan mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2 terkait mata pelajaran atau muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan IPA. Nih, jadi tadi sudah Bapak lihat, sudah Bapak berikan penilaian baik itu sikap maupun kerja anak-anak sangat luar biasa. Ya, jadi anak-anak sudah memahami betul materi yang Bapak ajarkan. Jadi Bapak tadi sudah menampilkan video, menampilkan gambar di PowerPoint dan anak-anak meeting untuk mencari informasi di sudut-sudut kelas kita ini. Baik anak-anak, jadi untuk selanjutnya Bapak akan bertanya tentang pemahaman anak-anak tentang materi tadi. Jadi tadi Bapak menampilkan video. Apa yang anak-anak dapatkan di sana? Mengetahui Ya, komponen-komponen senter. Oh ya, mengetahui komponen-komponen senter. Oke, ya, Riani. Di sana saya mendapatkan arus listrik ada 2 rangkaian, ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya, jadi di sana ditemukan ada komponen-komponen listrik, kemudian ada mengenai arus listrik, ya, kemudian ada teks eksplanasi, kemudian tadi disebutkan oleh Riani ada rangkaian arus listrik, ada 2 ya. Di sana ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, jadi berarti anak-anak sudah benar-benar paham. Ya, di sini Bapak punya alat. Nah, ini sebuah rangkaian. Ya, di sini ada rangkaian paralel dan ada rangkaian seri ya. Ya, paralel dan seri. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa kalau di center itu rangkaiannya rangkaian apa? Rangkaian seri. Iya, rangkaian seri. Jadi nyala lampunya lebih terang, tetapi baterainya cepat habis. Nih, nah contoh sini. Nah, Bapak punya rangkaian seri seperti ini. Nih. Nah, di dalam rangkaian seri, nah di sini ada seri lampu. Nah, apabila salah satu lampu ini Bapak cabut, lampu yang lain hidup tidak? Tidak. Iya, tidak. Dimati. Itu karena satu rangkaian. Jadi, tapi lebih terang dibandingkan dengan rangkaian paralel. Ya, lebih terang. Sedangkan di rangkaian paralel, di sini ada 2 lampu, ada 2 deret lampu. Nah, Pak hidupkan, hidup keduanya nih. Apabila salah satu lampu ini Bapak ambil, apa yang terjadi? Berarti lampu yang lain nyala. Kita coba.
Ya, kita coba. Bapak ambil yang di bawah nih. Iya, ternyata benar. Lampunya tetap menyala. Nah, jadi bisa anak-anak simpulkan tentang materi hari ini? Bisa? Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan angkat tangan. Iya. Ada Dwi. Silakan Dwi, berdiri di sana saja. Saya dapat menyimpulkan dari pembelajaran tadi, tas eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michel Faraday. Iya. Tadi Dwi menyampaikan kesimpulan bahwa teks eksplanasi dan fungsinya. Kemudian ada tentang listrik, ya. Listrik yang membawa banyak perubahan. Oke. Jadi dari listrik membawa banyak perubahan di dunia ini. Oke. Baik, selanjutnya siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan Dian. Adalah teks informasi yang merangkum proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, arus listrik dan sebagainya. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat listrik ke arah media pelantara. Ya, baik. Jadi Dian tadi sudah menyimpulkan tentang pengertian teks eksplanasi. Kemudian tentang rangkaian listrik. Ya, baik. Jadi anak-anak bisa kita simpulkan bahwa pembelajaran hari ini, ya, kita sudah mempelajari tentang penemu. Ya, siapa penemu listrik? Arus listrik? Michel Faraday. Jadi kita sudah mempelajari tentang tokoh, ya, tokoh penemu listrik. Kemudian tentang arus listrik. Kemudian ada tes eksplanasi. Ya, jadi itu yang kita pelajari hari ini, ya anak-anak. Baik, anak-anak. Nah, pembelajaran hari ini sudah kita simpulkan, ya. Nah, sebelum kita menyanyi, Bapak punya soal ulangan. Iya. Nah, silakan anak-anak kerjakan. Mohon dibantu ketua kelas untuk membagikan. Silakan anak-anak kerjakan soal ini individu, sendiri. Ya, bukan berkelompok. Kan bantu. Yang bantu. Wah, ini kan kembali Silakan anak-anak kerjakan soal dari muatan bahasa Indonesia dan IPA. Bapak berikan waktu 15 menit. Silakan anak-anak isi nama, kelas, nomor absen. Kemudian pilih salah satu jawaban yang benar dengan cara menyilang. Silakan. Baik anak-anak,
kalau sudah selesai mengerjakan, mohon dibantu ketua kelas untuk mengumpulkan. Kalau belum, Bapak tunggu lagi 2 menit saja. Riani, bantu ketua kelasnya untuk mengumpulkan hasil kerjaan. Baik anak-anak, silakan. Waktunya sudah habis, dikumpulkan. Silakan anak-anak, dikumpulkan. Terima kasih, Riani dan Sugani. Halo. Baik, anak-anak masih semangat ya. Baik, nanti silakan anak-anak buat PR. Aku Bapak memberikan tugas ke anak-anak kerjakan di rumah. Nanti silakan anak-anak kerjakan di halaman halaman 5. Oke. Silakan itu dikerjakan di rumah. Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, bagaimana anak-anak hari ini kita sudah belajar? Bagaimana perasaan anak-anak? Senang. Terus apa yang anak-anak dapatkan dari pembelajaran hari ini? Mengetahui komponen serai dan fungsinya. Iya, mengetahui komponen sensor dan fungsinya. Lagi? Apa lagi? Mengetahui rangkaian seri atau rangkaian paralel. Ya, mengetahui rangkaian listrik seri dan kemudian ada teks eksplanasi. Baik, mungkin itu saja dari Bapak. Terima kasih anak-anak. Nah, sekarang kita anak-anak kita ajak untuk menyanyikan sebuah lagu. Ye. Anak-anak, sekarang kita menyanyikan lagu daerah. Ya, lagu daerah Bali yaitu Putri Cening Ayu. Oke, silakan anak-anak dengarkan liriknya. Nanti diikuti liriknya nih. Silakan lihat di sini. Ya, bisa melihat saya. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Biarilah ngantuk nyanyi.
lagu Putri Cermin Ayu. Oke, baik anak-anak, sebelum Bapak akhiri, ini ada gambaran refleksi. Silakan nanti anak-anak isi. Oke, mohon dibagikan. Dibagikan ya. Ini jadi dibagikan ya. Kemudian nanti anak-anak isi, silakan sesuaikan dengan apa yang anak-anak dapatkan tadi. Apakah anak senang dan lain sebagainya, silakan dilengkapi. Baik. Untuk hari ini pembelajaran Bapak akhiri. Mohon dibantu ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Silakan. Berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan anak-anak bisa istirahat.